Sesaat lagi Anda menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik. Saudara, bulan Oktober ini menjadi bulan istimewa untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, namun juga untuk merayakan Bulan Bahasa dan Sastra, merupakan perayaan tahunan yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Setiap tahunnya, saudara, kegiatan ini menjadi ajang refleksi sekaligus gerakan bersama untuk menjaga kedaulatan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan memajukan literasi bangsa. Dan tahun ini, saudara, Bulan Bahasa dan Sastra 2025 ini mengusung tema Bahasa Indonesia Berdaulat, Indonesia Maju. Dan hari ini kita akan mengulasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari, hanya di Zona Inspirasi. Baik saudara, untuk bahasnya sudah hadir di studio Kompas TV seorang narasumber yang sangat spesial, yakni Bapak Hafiz Muhsin selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selamat datang Pak Hafiz, Assalamualaikum. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Wah Pak, kalau kita misalkan bisa menilik balik nih tahun ini dan di bulan ini menjadi bulan yang sangat spesial, yaitu ada Bulan Bahasa dan Sastra ya di tahun 2025. Maknanya pun, temanya pun begitu kuat ya Pak ya, bahasa Indonesia berdaulat, Indonesia maju. Tapi sebetulnya kalau boleh tahu, apa sih makna sebenarnya dari kata berdaulat ini Pak? Ya, terima kasih. Tentu makna ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia berdaulat. Artinya bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diutamakan oleh masyarakat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari, dalam aktivitas formal dan juga dokumen resmi. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang patut kita jadikan sebagai momentum agar pengutamaan bahasa Indonesia ini benar-benar menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak. Ya. Tidak hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah dan juga para pelaku pendidikan, juga masyarakat yang lainnya. Demikian. Nah baik, setiap tahunnya pastinya Bulan Bahasa dan Sastra ini ada yang berbeda dan tentunya menarik ya di tiap tahunnya. Di tahun ini apa yang baru Pak? Ya, tentu Bulan Bahasa dan Sastra ini sebagai ikon ya. Perayaan Bulan Bahasa dan Sastra yang tentu menjadi momentum untuk kita kembali kepada cita-cita luhur pendiri bangsa, yaitu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, beberapa hal tentu kita inisiasi kebaruan. Yang pertama, kita ingin untuk melakukan upaya melalui pentas karya sastra. Yang kedua, kita juga pemanfaatan teknologi informasi melalui penerjemahan dalam jaringan atau penjaring untuk meningkatkan literasi. Kemudian yang ketiga, sebenarnya yang penting juga bagaimana kita memberikan ruang apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berkomitmen tinggi dalam pembangunan kebahasaan dan sastraan, yaitu melalui Piala Adi Bahasa. Wah, jadi banyak sekali hal yang menarik dan juga baru yang diangkat dalam Bulan Bahasa dan Sastra di tahun 2025 ini ya Pak. Tadi seperti yang Bapak sampaikan ada pentas sastra nasional juga, ada juga laman penjaring literasi ya. Benar. Pak ya. Nah, ada juga adu kreasi duta bahasa juga kalau kita lihat. Ya, itu termasuk di antaranya. Menarik sekali ya ini ya. Dan juga ada Piala Adi Bahasa. Dan ini keempatnya juga pastinya memperkuat semangat kolaboratif begitu ya untuk merayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini. Ngomong-ngomong soal Piala Adi Bahasa ini pastinya menjadi apresiasi tertinggi bagi pemimpin daerah ya yang menerimanya. Ini kemarin kalau saya lihat di puncak Bulan Bahasa dan Sastra yang menerimanya ini hadir langsung Sri Sultan Hamengkubuwono
nasional ke-10 ya. Benar. Wah, dan ini langsung menerima piala hadir langsung dari Mendikdasmen Bapak Abdul Muti. Nah, kalau boleh tahu untuk piala adibahasa ini apa sebetulnya tolak ukurnya sehingga sebuah daerah berhak mendapatkan penghargaan ini? Ya, piala adibahasa ini merupakan sebuah penghargaan tertinggi ya, yang didasarkan kepada hasil pembangunan di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, ini sudah dilakukan sebagai salah satu bentuk ya, penilaian berdasarkan pembangunan melalui indeks pembangunan kebahasaan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Setidaknya ada 3 dimensi yang diukur untuk tolak ukur keberhasilan tersebut. Yang pertama adalah pembangunan di bidang pengembangan ya, kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua pembinaan kebahasaan dan kesastraan, dan yang ketiga pelindungan. Ya. Ketiga dimensi itulah yang kita ukur. Mana pemerintah daerah yang komitmen tinggi yang sudah dihasilkan melalui indeks pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Nah, ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi benar. daerah yang menerima piala adibahasa tersebut. Nah, kalau yang inovasi lain di tahun ini, pentas sastra nasional ini juga menarik untuk dibahas ya, Bapak ya. Nah, bagaimana sih tapi sebetulnya seorang sastrawan atau mungkin mereka yang berminat untuk menampilkan karya sastranya bisa menjadi bagian dari pentas ini? Ya, ini sebuah upaya ya untuk mewadahi kreativitas dari para pelajar ya, guru, mahasiswa, pegiat sastra, pegiat literasi untuk menampilkan karya kreasinya. Ya, ini yang menjadi salah satu hal yang menarik ya, karena mereka betul-betul secara kemampuan dirinya, komitmennya, semangatnya, motivasinya untuk menunjukkan bagaimana hasil karya yang sudah mereka hasilkan melalui karya sastranya. Dan ini juga kami ingin bahwa pentas ini menjadi sebuah ajang untuk saling berbagi kreasi, kreativitas, gagasan, sehingga saling memberi dan saling memberikan motivasi. Dan saya ingin bahwa kami ingin supaya pentas sastra ini menjadi ajang tahunan yang tentu memiliki kebanggaan bagi para pementas ya, baik itu siswa maupun komunitas bisa tampil di badan bahasa. Itu saya kira menjadi suatu hal yang menarik. Pastinya kan ini sudah di taraf nasional nih, tapi mungkin pertanyaan selanjutnya apa sih Pak yang membedakan pentas sastra nasional ini dengan pentas sastra lainnya di tahun-tahun sebelumnya? Ya, karena pertama ini karena dilaksanakan secara spesial di dalam bulan bahasa dan sastra, yang tentu tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Yang kedua, kami memang ingin mendorong bagaimana kreativitas tumbuh dengan ruang-ruang pertunjukan yang betul-betul diinisiasi oleh kreativitas mandiri. Tentu dengan berbagai pendampingan yang kami lakukan, sehingga upaya-upaya mereka bisa kita tumbuh kembangkan. Yang ketiga, disitulah saling berbagi ide, saling berbagi kreativitas, dan saling bisa menunjukkan upaya-upaya kebaruan di bidang pentas sastra. Supaya bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang berdaulat seperti makna besar dari bulan bahasa dan sastra di tahun ini. Baik, menarik sekali. Masih banyak tentu yang saya ingin tanyakan mengenai bulan bahasa dan sastra 2025. Tapi usai jeda berikut kita akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Zona Inspirasi, Saudara, dan masih kita melanjutkan obrolan kita mengenai Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2025. Nah, kalau tadi kita sudah menggali makna di balik Bulan Bahasa dan Sastra di tahun ini dan juga apa yang baru di Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini, tapi boleh sekarang kita mungkin obrolin pencapaian dari Badan Bahasa selama setahun ini. Apa saja capaian-capaian yang didapat selama setahun terakhir ini, Bapak? Ya. Tentu apa yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun ini lebih kepada bagaimana mendukung upaya program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, pertama adalah terkait dengan pemartabatan
bahasa dan sastra Indonesia. Sehingga di tahun ini Pak Menteri menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Ini menjadi sebuah kebijakan regulasi yang penting karena melalui Permendikdasmen tersebut itu menjadi salah satu upaya untuk menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, satuan pendidikan bagaimana mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik maupun di nasah dinas. Yang kedua, ini kaitan dengan pelestarian bahasa daerah. Jadi kita memiliki program revitalisasi bahasa daerah yang sampai dengan tahun ini sudah kita lakukan kepada 120 bahasa daerah. Yang kita lakukan revitalisasi tentu dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, komunitas, guru, siswa, juga masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan peningkatan dan penguatan literasi. Ini juga menjadi bagian penting yang tentu kami lakukan melalui bagaimana peningkatan partisipasi semesta untuk melibatkan mereka dalam menyusun buku-buku cerita, ya, yang tentu berbasis kepada STEM, ya, juga terkait dengan cerita-cerita menarik yang bisa meningkatkan kreativitas dan daya nalar serta kritis anak. Nah, di samping itu kita juga fasilitasi capaiannya melalui buku-buku digital dan juga buku audio, buku video, serta buku braille untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sedangkan yang keempat ini yang tidaklah pentingnya, ya, karena bagaimana juga Indonesia harus menyongsong dunia era global, maka sesuai dengan amanah regulasi di Undang-Undang Nomor 24, maka kita berupaya untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, yang dilakukan capaiannya Badan Bahasa, kita terus-menerus, ya, melakukan upaya fasilitasi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA yang sekarang sudah mencapai 57 negara di dunia. Wow, banyak juga ya, Pak ya? Yang sudah memiliki lembaga pengajaran bahasa Indonesia. Dan kita mengirimkan guru-gurunya ke berbagai daerah tersebut, ya, berbagai negara dengan tingkat kompetensi yang tentu dilakukan. Dan salah satunya tentu penginternasyonalan ini juga kita lakukan dalam upaya yang berkelanjutan, yang sistematis. Nah, salah satunya dengan perguruan tinggi. Kita ingin bahasa Indonesia diajarkan di berbagai perguruan tinggi, dan salah satunya yang menjadi tonggak capaian adalah pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Oh, luar biasa sekali. Tapi ini menarik juga kalau kita lihat tren yang berkembang sekarang, banyak sekali pegiat media sosial dan juga masyarakat dunia begitu tertarik dengan bahasa Indonesia. Sepertinya apa begitu yang membuat mereka begitu tertarik mempelajari bahasa kita sih, Pak? Ya, pertama tentu dari sisi tadi jumlah penutur bahasa Indonesia, ini bisa dikatakan 3,3% penduduk dunia, ya, yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, yang kedua, memang mereka mengakui bahwa untuk mempelajari bahasa Indonesia itu mudah. Ya. Yang ketiga, mereka tentu tertarik tidak hanya dengan bahasanya, namun juga dengan budayanya, dengan wisata kulinernya, dengan keramah tamahan bangsa Indonesianya, dan juga potensi ekonomi ke depan. Karena kita tahu bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam ekosistem di percaturan dunia. Ya, contohnya adalah karena bahasa Indonesia telah diakui secara resmi, ya, oleh UNESCO sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Nah, ini juga menjadi salah satu pendorong bagaimana peran bahasa Indonesia dalam kancah diplomasi kebahasaan, ya, yang nanti tentu akan digunakan dalam forum-forum internasional yang lainnya. Dan ini juga bisa dilihat dari Festival Handai, ya, 2025 ini. Dan kemarin di puncak perayaan Bulan Bahasa dan Sastra ini saya betul-betul kagum sekali betapa banyaknya mungkin warga negara asing begitu yang ternyata fasih, ya, bernyanyi. Benar. Bahasa Indonesia, menarik sekali ya, Pak, ya. Ya, kemarin mereka kita hadirkan para nomine sebanyak 35 orang dari 23 negara yang masuk nomine untuk ke Indonesia, tentu untuk menampilkan bagaimana kemahirannya dalam berbahasa Indonesia melalui
pidato, kemudian menyanyi, bercerita, kemudian berbalas pantun ya. Ini saya kira menjadi ruang kreativitas mereka dan sungguh luar biasa, sehingga juara pertama nyanyi kemarin saat kita tampilkan di peringatan Bulan Bahasa dan Sastra itu luar biasa penampilannya. Kebetulan yang juara pertama kemarin dari Amerika. Wow. Dari Thailand. Dari Thailand nyanyi lagu Jumut ya, bagus sekali. Benar. Yang juara 3 dari Amerika. Ya. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi memang bahasa Indonesia mendunia itu suatu hal yang sangat mungkin begitu ya, dengan ketertarikan yang begitu luar biasa. Bapak, kalau tadi Bapak sampaikan begitu banyak program dan juga capaian yang diraih Badan Bahasa selama setahun terakhir ini, tentunya ini menjadi bukti bahwa program-program atau kegiatan ini bukan hanya berlangsung di pusat ya, tapi juga terdistribusi ke daerah. Bagaimana sinergi dan kolaborasi dari rakyat dan juga dari pemerintah daerah sejauh ini? Ya. Pak Menteri menekankan bagaimana untuk melaksanakan seluruh program-program di bidang pendidikan ini harus melakukan partisipasi semesta. Artinya keterlibatan ekosistem pendidikan itu harus kita lakukan. Nah, Badan Bahasa pun begitu. Jadi melakukan upaya kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan satuan pendidikan, dengan perguruan tinggi, dengan komunitas, masyarakat, penerbit, ya, dan juga yang lainnya. Nah, salah satunya dalam rangka untuk pelaksanaan kedaulatan bahasa. Jadi ada komitmen dari pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia melalui apakah itu tim pengawas penggunaan bahasa Indonesia atau itu dengan regulasi, peraturan daerah dan peraturan gubernur atau bupati dan wali kota. Yang kedua dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Ini pun juga memiliki makna penting karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam rangka pelestarian bahasa daerah. Ini sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah ya. Nah, sehingga pemerintah daerah juga memiliki komitmen tinggi. Lahir juga peraturan daerah oleh masing-masing pemerintah daerah bagaimana pelestarian melalui pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal dan juga peningkatan guru-guru untuk melakukan pembelajaran bahasa daerah. Dan juga ada pengajaran di kelas awal dengan penggunaan bahasa daerah. Nah, sedangkan yang terkait dengan literasi, kami juga mendukung upaya bagaimana partisipasi semesta ini diwujudkan. Kemarin kita kerjasama dengan Kompas Gramedia dalam rangka perayaan Bulan Bahasa dan Sastra melalui Semesta Buku. Juga dengan Kompas kita mengadakan festival kata. Dan juga dengan berbagai kreativitas masyarakat lainnya, termasuk tentu kerjasama dengan para duta bahasa. Duta bahasa sebagai representasi dari para generasi muda yang semangatnya tumbuh dari Sumpah Pemuda. Mereka kita berdayakan. Talenta-talenta yang sudah kita pilih dari seluruh provinsi, kita berikan ruang kreativitas dengan menyusun atau membuat konten-konten kreatif yang bisa ditayangkan di berbagai kanal. Nah, ini saya kira menjadi satu hal yang menarik, upaya yang kita lanjutkan, kolaborasi yang kita jalankan. Baik, ini menarik sekali ya, begitu kuat kolaborasi dan juga sinerginya antara pemerintah pusat dan daerah ya, udah memartabatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mendunia. Nah, ngomong-ngomong soal ini, nanti kita akan ngobrol soal bahasa Indonesia yang akan mendunia, rencananya 2045, tapi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi Saudara, dan perbincangan kami masih ditemani oleh Bapak Hafiz Muhsin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan kita masih berbincang mengenai Bulan Bahasa dan Sastra 2025. Tadi kita sempat obrolin begitu bahwa ada cita-cita bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mendunia tahun 2045. Tapi kita pastinya tidak bisa mengesampingkan pentingnya bahasa daerah. Ada 718, betul ya Pak? Betul. Bahasa daerah yang kita punya. Bagaimana memperkuat bahasa Indonesia tanpa mengesampingkan bahasa daerah yang cukup penting juga? Ya, ini saya kira penting sekali ya. Bagaimana tentu kita ingin pengutamaan bahasa Indonesia. Namun tidak berarti kita menutup diri ya terkait dengan bagaimana mendorong pelestarian bahasa daerah. Nah, dan juga pengutamaan bahasa Indonesia ini juga harus dibarengi dengan penguasaan bahasa asing.
Artinya kita memiliki sikap Trigatra bangun bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Sehingga ketiga bahasa ini menjadi pilar penting untuk menjadikan bangsa Indonesia maju. Nah, Badan Bahasa tentu fokus pada upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan. Sehingga tadi bagaimana fungsi pelindungan terhadap bahasa daerah kita wujudkan. Sehingga tidak berarti ditinggalkan. Apalagi tentu kekayaan bahasa daerah kita itu juga akan meningkatkan pertumbuhan ya, bahasa Indonesia yang semakin besar. Pertambahan kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga didukung oleh bahasa-bahasa daerah yang kita jadikan sebagai bahasa yang kita bakukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sehingga bahasa daerah tetap lestari di bumi Indonesia, dan tentu penguasaan bahasa asing akan melengkapi bagaimana kemampuan bangsa ini untuk maju dan tumbuh berkembang, khususnya mendorong generasi muda menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, baik, itu dia, karena visi besar, visi sangat mulia Indonesia Emas 2045 ini tentunya masih harus mengedepankan kemartabatan bahasa Indonesia, karena kita bahasa yang berdaulat dari bangsa yang berdaulat juga. Ya. Terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, apa harapan ke depannya, Pak? Ya, harapan saya tentu adalah sederhana ya. Bagaimana sebagai bangsa yang besar, generasi muda kita tumbuh dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai bahasa komunikasi, sebagai bahasa ilmu, bahasa pengetahuan, dan kemampuan teknologi yang lainnya. Ya, sehingga bahasa Indonesia itu menjadi alat pemersatu bangsa, kemudian penguasaannya juga baik dan benar oleh para generasi muda, sehingga mereka juga menumbuhkan sikap kreativitas dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang ditumbuhkan dari sikap positif berbahasa Indonesia, tentu dengan tidak melupakan pelestarian bahasa daerah yang mereka miliki dan juga penguasaan bahasa asing dalam rangka untuk memasuki dunia global. Ya, sehingga mereka betul-betul menguasai bahasa Indonesia, juga tetap melestarikan bahasa daerah, dan juga dapat berkecimpung di dalam dunia internasional melalui penguasaan bahasa asingnya. Baik, itu beberapa hal yang tidak bisa mungkin harus semuanya beriringan ya. Benar. Jalan beriringan seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan cita-cita besar menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, menyongsong Indonesia Emas 2045, apa strategi konkret yang Bapak lakukan, yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depannya mungkin, Pak? Ya, pertama tentu kita harus menyusun peta jalan ya, sebagai sebuah dokumen perencanaan dan strategi untuk melakukan upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sehingga inilah sebagai sebuah kebijakan regulasi yang nanti akan menjadi payung kebijakan untuk pelaksanaan penginternasionalan tersebut. Yang kedua tentu pelibatan semua pihak. Sehingga pendekatan dalam penginternasionalan bahasa Indonesia itu tidak hanya melalui bidang pendidikan saja, namun juga sektor ekonomi, politik, pertahanan keamanan, budaya, agama, olahraga, dan semuanya. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan penginternasionalan ini benar-benar didukung oleh semua pihak. Nah, berikutnya tentu karena Badan Bahasa memiliki peran strategis dalam rangka untuk menyusun ya, standar kompetensi, ya, keahlian di dalam pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, kita juga melakukan upaya peningkatan kompetensi dari sisi pengajar bahasa Indonesia di beberapa wilayah negara Indonesia dan juga negara yang lain. Nah, sehingga mereka akan kita tingkatkan kompetensinya sehingga betul-betul menjadi tenaga pengajar yang memiliki standar dengan kualitas yang terjaga. Yang berikutnya tentu kami juga menyiapkan dokumen, modul, ajar yang akan dijadikan sebagai referensi rujukan untuk pembelajaran di luar negeri. Dan tidak hanya itu, kami juga melakukan upaya bagaimana bahasa Indonesia kita itu mendunia
dari bidang sastra. Dengan cara kita memiliki program residensi sastrawan ke luar negeri untuk menulis sastra, apakah itu novel gitu ya, dengan mitra para penulis atau sastrawan terkenal di luar negeri, kemudian menerbitkannya bersama dalam bahasa asing dan juga bahasa Indonesia. Sehingga karya-karya Indonesia bisa dilakukan bersama dan dikenal oleh dunia. Baik, semoga visi dan misi itu segera tercapai ya Bapak ya. Menarik sekali obrolannya mengenai Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini, dan tentunya kita semua tidak bisa menanti ya apa inovasi yang akan diberikan begitu di Bulan Bahasa dan Sastra di tahun depan. Terima kasih Bapak Hafiz sudah hadir di Kompas TV. Semoga sukses dengan program-programnya. Saudara, Bulan Bahasa dan Sastra memang bukan hanya menjadi ajang seremoni, tapi gerakan nyata untuk membangun karakter bangsa melalui bahasa, sastra, dan literasi. Jadi mari terus kita rawat bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan buka diri terhadap bahasa dunia, karena dari bahasa kita dapat membangun jati diri. Saya Egit Hapsari pamit undur diri, sampai jumpa di Zona Inspirasi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi.